Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, para santriwan santriwati rahimakumullah. Tema kajian malam ini adalah tentang sifat-sifat syaitan. Sama-sama telah kita fahami bahwa syaitan itu musuh bebuyutan kita umat Islam. Musuh yang sangat nyata. Tapi ternyata banyak di kalangan umat Islam yang justru menjadikan syaitan sebagai teman. Coba kita simak di dalam surat Fatir. Innamas syaitan lakum adu fattakhidhuhu adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Karena itu jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ojo setan malah justru malah dijak kancanan. Nah, biar kita waspada dan kita faham apa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan itu. Yang pertama, syaitan itu boros dengan harta benda. Syaitan itu boros dengan harta benda. Di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan harta benda. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta benda. Tabdzir itu membelanjakan harta benda, mengeluarkan harta benda dengan cara yang tidak baik, salah sasaran. Harta dia keluarkan justru untuk melakukan kemaksiatan. Itu tabdzir. Itu boros dengan harta benda. Inna syaitana kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya syaitan itu musuh dulure uang sing boros. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia ini kok boros, berarti koncone syaitan. Kalian para santri tanamkan baik-baik. Siapa tahu suatu ketika kalian besar, sukses, iso mergawe, iso golek duit, ojo pisan-pisan mengeluarkan harta benda ini justru malah dipakai maksiat. Sugih tapi gitu ku sabu-sabu. Sugih tapi teler. Sugih tapi raktir koncone untuk teler. Wah, payah ini ngene iki. Iki berarti kancan setan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga begitu. Nek mangan sak mangan diukur. Kira-kira aku mangan sak mene iki cukup enggak?
Jadi santri tidak boleh muangan nih wakeh mareng ngono bendino gantek ben mangan gantek dibuang-buang. Berarti koncone setan. Rasulullah saja mengajarkan kalau kalian punya kurma jatuh bersihkan. Setelah itu silakan makan kurmanya. Sebab kalau tidak dipangan setan. Jadi diukur. Aja sampai niru kaya dening tradisi sebagian masyarakat. Ada sebagian masyarakat tradisi ku sawat-sawatan sego. Pernah kan lihat di TV memperingati sesuatu atau dalam rangka panen, punya tradisi sego niku sawat-sawatan. Loh, setan kabeh gini kalau begini nih, nggak paham syariat orang begini ini. Jadi nggak boleh, tradisi itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Jadi setan itu suka boros dengan harta benda. Ne ono wong ngaku Islam tapi boros dengan harta benda, berarti koncone setan. Beda halnya dengan orang yang sasarannya itu tepat, membelanjakan harta benda sasarannya tepat. Mari oleh warisan 1 miliar, 1,5 miliar nyumbang masjid, pondok, panti asuhan, anak yatim, bukan boros namanya. Dan memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini mengeluarkan dan membelanjakan harta benda tepat sasaran karena memang itu perintah Rasulullah. Siji dengan setan tadi. Satu. Yang kedua, setan itu punya sifat durhaka. Durhaka kepada Allah. Itu setan, Mbak. Masih ingat sejarah ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semuanya para malaikat mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Dan ini karena bangkang, karena durhaka. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ne ono wong urip ning donya kok gak gelem nglakoni perintah Allah, berarti niki durhaka. Durhaka kepada Allah. Dikongkon salat gak gelem, kon poso Ramadan gak gelem, ngaji gak tahu, zikir gak tahu, sapa masjid gak tahu. Ini durhaka, Pak. Ini tipikal orang-orang yang durhaka, yang temannya syaitan ini. Orang ini tidak menyadari kita hidup ini, coba opo sih? Apa coba kurang kita ini? Sering saya katakan manusia itu makhluk yang paling ideal. Postur tubuhnya, wajahnya. Kalau seandainya dirubah titik saja, wah bahaya. Para santri saya lihat motone loro. Coba kalau seandainya Allah ganti motone sitok ning bathuk tok, le serem. Ibu-ibu sing kacamotonan Allah takdirkan duwe kuping kanan kiri. Coba sehingga ana centelane kacamata iku enak. Coba gak ana kupinge nyentel endi iki? Jadi manusia yang terbaik ini. Nah, cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak begini ini, lisan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Gunakan nikmat ini untuk beribadah. Masjid makmurkan,
Caranya apa memakmurkan masjid? Pakai masjid itu untuk sholat berjamaah. Itu berarti memakmurkan masjid. Ini ono masjid, kudu ono arek-arek ngaji. Karena itu caranya memakmurkan masjid. Ini ono masjid, gunakan untuk majelis taklim macam begini. Ini berarti memakmurkan masjid. Jadi siapapun di antara kita wajib, ini rumah Allah, rumah yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah. Maka setiap kita harus memakmurkan masjid. Caranya macam-macam. Jadi nek ana wong gak gelem sujud marang Allah, berarti dia durhaka. Sing nomor 3, setan itu punya sifat sombong, angkuh dia. Itu setan. Ketika Allah perintahkan kepada iblis disuruh sujud kepada Adam, mereka menolak, dan itu karena faktor sombong. Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu?" Iblis, apa awakmu gak gelem sujud marang Adam ketika aku perintahkan kepadaku? Apa jawaban iblis? Qal ana khairum min. Bagaimana saya mau sujud kepada iblis? Saya itu lebih baik dari. Bagaimana saya mau sujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya ini dari api, sementara Adam dari tanah. Api jauh lebih baik dari tanah. Dan ini karena sombong. Jadi dalam konteks kehidupan bersama macam begini, Pak. Nek ana wong urip kok sombong. Sombong napa mawon? Gak gelem salat soal sombong. Gak gelem nglakoni syariat Allah sebab faktor sombong. Maka ini namanya koncone setan. Gak usah, Pak. Dalam materi kehidupan sehari-hari gak usah bersikap sombong niku. Allah niku benci orang-orang yang sombong. Orang yang kaya sombong Allah benci. Uang sing miskin sombong tambah nek Allah lihat. Kalau orang kaya sombong, mungkin rada ana mempering sombong, kaya dia. Tapi nek miskin sombong, yang disombongin itu apanya coba? Sing wedok duwe wajah wah sedina iku iso ngilu sampai ping 100. Bolak-balik ngilu, sombong ngenyek sing pesek sing ireng dinyeki kabeh. Warang goreng kebledosan LPG bulat-bulat nek raine, mlebu rumah sakit kok gerandong rupane. Lu begitu mudah Allah terjunkan bebas dia. Yang semula sombong, Allah bikin rendah dia. Sebab itu nggak boleh sombong. Tidak ada para nabi dan rasul yang sombong, itu nggak ada. Yang keempat, setan itu punya sifat suka menyesatkan manusia. Itu sifatnya setan. Setan itu gak seneng, Pak. Ono wong apik iku gak gelem, gak seneng. Ono wong rajin ibadah iku gak seneng setan itu. Jadi dengan berbagai macam cara setan akan menyesatkan manusia. Itu pasti. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, nek ono wong kok suka menyesatkan koncone, ngejak elek koncone, iki berarti koncone setan. Siapa saja. Ape sholat dihalang-halangi, ape mondok dihalang-halangi, dikileni, berarti koncone setan. Jadi kebalikannya, siapapun yang hendak melakukan kebaikan, kasih jalan dia, kasih motivasi dia, jangan malah digembosi. Yang santri
koncone gak gelem sinau, aja malah digembosi, dinasihati sing apik. Ape sholat tahajud niat kenceng, aja digembosi, berarti koncone setan. Jadi setan itu suka menyesatkan manusia, ia suka menghalang-halangi manusia untuk menuju kebaikan. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya setan akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Dadi nek ana wong urip ning donya iki kok suka ngembosi, ngileni, memprovokasi, siapapun diprovokasi, berarti dia koncone setan. Sebaliknya, wong niku nek manahi resik, Pak, seneng nek ndelok ana wong rajin ibadah, seneng dia. Iku tondo-tondone manahi resik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari gangguan, dari godaan setan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.